Banyak trader terobsesi pada satu hal, yaitu adalah sebuah entrian yang bagus. Nah, semua entrian, mau entry paling presisi, paling bawah, paling atas, ya kan, paling sempurna. Tapi pertanyaannya satu, entry bagus itu sebenarnya seperti apa sih, ya kan? Apakah entry yang langsung profit atau yang sesuai dengan sistem atau trading plan? Nah, di video ini kita akan luruskan nih cara berpikir tentang apa itu entry, supaya teman-teman semua tidak lagi terjebak dalam ilusi entry yang sempurna ya. Nah, untuk teman-teman yang belum join sebuah komunitas, kita di sini ada sebuah komunitas nih untuk teman-teman yang pengen gabung dan pengen mencari informasi serta outlook harian yang nantinya bisa teman-teman dapatkan. Nah, di sana nanti akan kita update setiap hari. Oke, gimana cara joinnya? Cukup gampang ya teman-teman. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi, nanti teman-teman bisa dapatin linknya nanti terus langsung gabung ya. Nanti teman-teman bisa dapetin banyak benefit di dalamnya. Oke? Tidak berlama-lama, mari kita coba langsung masuk ke materinya ya. Nah, yang pertama itu adalah entry bagus bukan yang langsung profit. Ya teman-teman, banyak yang menilai nih entry bagus itu dari hasilnya. Kalau profit ya kan sama dengan entry yang bagus ya. Kalau loss itu entry-nya jelek ya kan. Itu banyak teman-teman tuh berpikir dari segi seperti itu. Padahal itu sebuah kekeliruan ya. Karena trading itu adalah sebuah probabilitas teman-teman. Entry bagus ya kan bukan dinilai dari hasil, tapi dari prosesnya. Kalau entry kamu sesuai dengan sistem dan tetap loss, ya itu tetap entry yang bagus. Satu trade tidak menentukan sebuah kualitas keputusan yang teman-teman ambil ataupun dari segi tradingan teman-teman itu sendiri. Nah, itu bukan berarti dari satu trade itu loss ya kan. Itu bukan berarti adalah hasil yang jelek ya atau entryannya teman-teman itu jelek. Tidak. Karena trading itu sendiri memiliki probabilitas, teman-teman. Tidak ada tradingan itu memiliki probabilitas yang 100% ya. Kalau ada 100% mungkin ya semua orang mungkin udah kaya. Mungkin semua orang tidak akan bekerja di kantor ya kan. Tidak ada yang berdagang di pasar atau dimanapun. Karena ya ngapain kita capek-capek dan melakukan tenaga ya kan buang tenaga banyak-banyak. Sedangkan trading bisa profit 100%. Tidak ada, teman-teman ya. Kalau ada yang menjanjikan trading dengan strategi ini 99% win, mustahil. Itu tidak ada. Karena kalau ada pasti semua orang udah kaya. Oke, yang namanya trading itu memiliki probabilitas. Jika teman-teman sudah memiliki metode, silakan aja di backtest nanti 1 tahun ke belakang misalnya dari 100 trade atau dari 200-300 trade. Nah, nanti teman-teman bisa catat berapa yang win dan berapa yang loss. Nah, dari situ teman-teman bisa mengambil kesimpulan berapa persen trading probability yang teman-teman miliki ya. Begitu. Oke. Yang selanjutnya itu adalah entry bagus selalu punya konteks. Nah, konteks itu apa sih, ya kan? Entry tanpa konteks itu sama dengan spekulasi, ya. Entry bagus itu selalu menjawab 3 pertanyaan, teman-teman, ya. Yang pertama itu adalah market ini sedang apa, ya? Trend kah atau ranging kah atau sideway kah? Nah, pergerakan arah itu kan ada dua, ya kan? Ada trend dan ada sideway atau ranging. Yang kedua, ya, saya entry di area logis atau tidak. Maksudnya kita entry di tengah tren ya kan atau di retracement dari tren itu sendiri, ya kan? Kita ambil di pucu atau kita ambil retrace-nya atau ambil napasnya begitu, ya kan? Nah, yang ketiga itu adalah risk to reward masuk akal atau tidak. Jika SL-nya terlalu besar daripada profit yang bisa kita dapatkan, itu sebaiknya jangan diambil ya teman-teman. Karena itu kan risk to reward-nya tidak terlalu baik. Begitu. Misalnya market uptrend, harga retrace-nya itu ke support muncul rejection ya kan. Terus RR-nya itu minimal harus 1:2. Kalau 1:1 ya udah skip aja. Apalagi minus nih. Minus ini apa sih ya kan minus ini profitnya itu lebih kecil daripada lossnya atau
SL-nya begitu. Itu kalau jumpa teman-teman ya kan di skip aja, cari momen berikutnya. Karena market itu kan masih akan buka di hari-hari berikutnya juga. Kalau di hari ini tidak dapat, ya sudah, jangan dipaksakan begitu. Itu masuk akal ya kan, bukan karena feelingnya, bukan karena candle hijau panjang langsung gitu ya kan. Entry bagus itu selalu memiliki atau mempunyai alasan yang objektif untuk kita ambil begitu. Karena kalau tidak objektif ya kan, tidak untung bagi kita, kenapa kita ambil ya kan. Teman-teman misalnya nih punya kesempatan atau punya peluang. Kalau peluangnya itu tidak terlalu menguntungkan teman-teman ya kan, ngapain kita ambil? Begitu juga dengan trading. Kalau SL-nya itu tidak 1:2 dengan profit, ya udah skip aja, cari next moment berikutnya begitu teman-teman. Nah, entry yang bagus itu tidak di tengah-tengah ya kan. Maksudnya gimana? Harga itu kan dia naik turun ya kan, sedang di tengah area ya kan, tidak disupport juga, tidak di resisten juga, dan tidak di retracement yang ideal juga ya kan. Tapi karena takut ketinggalan nih, akhirnya masuk juga nih teman-teman. Entry-nya bagus ya kan, yang biasanya terjadi di area structure yang penting, area supply atau demand yang oke, area support atau resisten yang jelas ya kan, atau area retracement yang sehat dalam tren. Bukan di tengah-tengah chart, karena di tengah chart itu biasanya risikonya besar, risk to reward-nya kecil, dan arahnya itu masih belum terlalu jelas. Karena dari uptrend itu juga kan ada yang namanya fake out atau false break ya. Nah, itu kan biasanya kalau dia uptrend, dia kan ngebreak ke atas. Dan disebut false break atau gocekan ya. Itu biasanya dia narik dulu agak dalam ya kan. Tapi dia naik lagi. Nah, itu yang kita hindari. Jadi, ketika retracement itu teman-teman cari area yang memungkinkan atau golden areanya, di situ baru teman-teman entry. Jangan langsung breakout, teman-teman langsung entry. Kadang kan SL-nya itu jadi lebih besar ketimbang profit yang bisa kita hasilkan. Begitu, ya. Dan entryan yang bagus selalu mempunyai stop loss yang cukup logis, ya. Kalau teman-teman tidak tahu di mana harus pasang stop loss ya, berarti entry-nya itu belum layak untuk kita ambil. Entry yang bagus itu selalu mempunyai tiga hal. Yang pertama itu adalah invalidasi yang jelas, level yang salah atau yang objektif, dan risknya itu terukur. Ya teman-teman, kalau SL-nya cuma karena biar kecil aja itu bukan strategi, itu namanya feeling teman-teman aja, ya kan? Kalau teman-teman jalanin yang kayak gitu kan itu nggak logis gitu. Itu berharap namanya. Entry yang bagus itu bukan stop loss yang kecil, tapi stop loss yang masuk akal. Jangan mentang-mentang dia, ah ini kayaknya bisa masuk nih, SL-nya kecil, coba deh. Padahal teman-teman mengabaikan dari segi eh, plan teman-teman atau sistem teman-teman dan risk to reward yang biasa teman-teman jalankan. Nah, kadang kan hal-hal yang kayak gitu ya muncul juga kadang ketika kita udah trading terus profit ya kan. Kadang besar kepala dan jadi overconfidence. Nah, itu yang kadang harus kita hindari atau kita jaga ya teman-teman. Karena hal-hal yang seperti itu kadang membuat kita jadi lebih greedy dalam trading. Nah, itu yang menghambat atau menghalangi perjalanan trading kita yang seharusnya bisa baik-baik saja jadi tidak baik-baik saja karena emosi sesaat yang teman-teman ambil gitu ya. Keputusannya itu tidak berdasarkan objektif yang seperti biasanya teman-teman lakukan ya. Entry bagus itu sesuai sama structure yang besar ya. Time frame besar bullish, tapi ketika sell karena lihat retracement kecil. Entry bagus itu biasanya searah structure besar atau trennya itu sesuai ya. Entry saat retracement bukan saat breakout jatuh ya teman-teman atau breakout jauh. Kalau breakoutnya udah jauh ya ya udah biarin aja dulu terbang gitu. Tunggu di retracement areanya. Jangan ini nanti ketinggalan nih takut
nanti momennya ketinggalan ya udah, momennya ketinggalan ya udah gitu. Kita tunggu di retracement area aja. Dan tidak melawan dominasi utama tanpa alasan yang kuat atau kita tidak perlu melawan arah tren itu sendiri. Ya sudah ikutin aja kalau arahnya naik ya naik, kalau ya turun begitu. Dan kalau teman-teman sering merasa entry bagus tapi marketnya kok berlawanan ya kan. Mungkin ada yang salah. Teman-teman bisa cek lagi apakah teman-teman melawan tren itu sendiri atau tidak. Karena biasanya itu kita melawan tren. Kita ambilnya kadang kan melihat dari struktur kecil aja di M15 atau di M30 bahkan mungkin di M5 ya. Kita lihat dulu nih arah trennya besar di H4 atau di H1-nya itu kemana. Kalau teman-teman scalper ataupun intraday trader begitu, tetap lihat arah bias dari struktur besar. Oke, entry yang bagus itu memang membosankan. Ini fakta ya teman-teman. Dan entry yang bagus itu sering terasa tidak dramatis ya kan, tidak FOMO dan tidak juga bikin deg-degan. Karena entry yang bagus itu adalah entry yang sabar. Trader pemula pasti suka entry yang terlihat keren ya kan. SL-nya kecil padahal mengabaikan dari strukturnya itu sendiri. Dan trader konsisten suka entry yang masuk akal. Dan biasanya yang masuk akal itu akan sedikit membosankan. Begitu teman-teman. Dan untuk penutup, kalau teman-teman ingin naik level berhenti mengejar entry yang presisi, teman-teman mulai kejar entry yang punya konteks, punya structure, punya risk to reward yang jelas, dan punya invalidasi yang tegas. Karena dalam jangka panjang, yang bikin akun bertahan bukan entry paling tajam ya, tapi keputusan yang paling masuk akal. Begitu teman-teman. Oke, untuk kedepannya jangan pernah entry asal-asalan lagi. Jadi harus melihat secara objektif baru kita entry ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang belum memiliki komunitas ataupun ingin join komunitas dan ingin mendapatkan berbagai informasi dari Outlook harian ataupun update fundamental ya, teman-teman bisa join ke komunitas kita dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa join dan langsung masuk di sana ya, dapatkan benefitnya serta bisa manfaatkan dari Outlook-nya itu sendiri. Oke? Terima kasih semuanya, sampai jumpa di next video berikutnya dan bye-bye.